Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazan Arindias dengan NIM K43188069 dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem endokrin untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Sebenarnya sistem endokrin itu apa sih? Nah, sistem endokrin itu terdiri dari kelenjar dan hormon yang disekresikannya. Meskipun kelenjar endokrin ini merupakan penghasil hormon yang utama, namun organ lain seperti otak, jantung, paru-paru, hati, kulit, timus, mukosa saluran cerna, dan juga plasenta itu juga memproduksi dan melepaskan hormon. Kelenjar endokrin primer ada beberapa, meliputi pituitary atau master gland, pineal, tiroid, paratiroid, islets of Langerhans, adrenal, ovari pada wanita dan juga testis pada pria. Fungsi untuk sistem endokrin adalah untuk produksi dan juga regulasi substansi kimia yang disebut hormon. Nah, di sini hormon merupakan transmitter kimia yang mana juga sebagai chemical messengers untuk mentransfer informasi dan juga instruksi dari satu sel ke sel lainnya. Hormon mengatur pertumbuhan, perkembangan, perasaan, fungsi jaringan, metabolisme, dan juga fungsi seksual. Hiposekresi atau hipersekresi pada hormon itu dapat berbahaya bagi tubuh. Mengontrol produksi hormon dapat mengobati berbagai gangguan hormonal di dalam tubuh. Sistem endokrin dan sistem syaraf bekerja sama untuk membantu menjaga keseimbangan homeostasis dalam tubuh. Hipotalamus merupakan kumpulan sel khusus yang terletak di otak, merupakan hubung utama antara kedua sistem tersebut. Ini menghasilkan bahan kimia yang merangsang atau menekan sekresi hormon dari kelenjar pituitary. Selanjutnya ada sekresi dari kelenjar pituitary anterior. Yang pertama ada growth hormone atau GH. Ini esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan baik tulang, otot maupun organ lainnya. Kemudian ada adrenokortikotropin atau ACTH, esensial untuk pertumbuhan korteks adrenal. Kemudian TSH itu untuk pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH, yang mana merupakan gonadotropik hormon yang menstimulasi pertumbuhan folikel pada ovarium wanita dan juga produksi sperma pada jantan atau laki-laki. Nah, di sini ada juga luteinizing hormone atau LH, merupakan gonadotropik hormon yang menstimulasi perkembangan korpus luteum pada ovarium wanita, utamanya pada folikel, dan juga produksi testosteron pada laki-laki. Nah, untuk gambar di samping itu ada korpus luteum berwarna kuning yang tersisa setelah ovulasi. Nah, korpus luteum ini memproduksi estrogen dan juga progesteron. Kemudian ada prolaktin atau PRL, itu untuk menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan glandula mammae atau glans mammary, dan juga produksi susu selama masa-masa kehamilan. Kemudian ada melanocyte stimulating hormone atau MSH, itu mengatur pigmentasi kulit dan meningkatkan penyimpanan melanin di kulit setelah terpapar sinar matahari. Selanjutnya ada ADH atau antidiuretik hormon, itu menstimulasi reabsorpsi air pada renal tubula. Nah, hiposekresi pada hormon ini dapat menghasilkan atau menyebabkan diabetes insipidus. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin ini merangsang rahim untuk berkontraksi selama persalinan dan juga masa-masa nifas. Untuk oksitosin sendiri ada versi sintesisnya untuk menginduksi persalinan disebut hormon pitocin. Kemudian oksitosin juga merangsang kelenjar susu untuk mengeluarkan susu. Selanjutnya ada sekresi dari kelenjar pineal. Pineal gland ini bentuknya pine cone shaped dan hanya 1 cm diameternya.
ada melatonin untuk mengkomunikasikan informasi terkait pencahayaan lingkungan ke berbagai bagian tubuh. Memiliki beberapa efek pada siklus tidur atau bangun tidur dan peristiwa biologis lain yang terkait, seperti produksi sekresi lambung yang lebih rendah di malam hari. Kemudian ada serotonin, merupakan neurotransmitter yang mengatur pergerakan intestinal yang berdampak pada nafsu makan, perasaan, tidur, marah, dan juga metabolisme. Sekresi pada kelenjar tiroid. Tiroid ini memainkan peran vital dalam metabolisme dan pengaturan proses metabolisme tubuh. Di sini yang pertama ada kalsitonin, itu mempengaruhi tulang dan metabolisme kalsium, mengatur homeostasis kalsium di dalam plasma darah. Kemudian ada tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Merupakan esensi untuk BMR atau basal metabolic rate atau rate yang digunakan untuk tubuh seseorang, terbakarnya kalori tubuh seseorang selama fase istirahat. Mempengaruhi fisik atau pertumbuhan mental. Mempengaruhi fisik dan perkembangan mental serta pertumbuhan. Kemudian apabila terjadi hyposekresi akan menyebabkan kretinisme, myxedema, Hashimoto disease. Apabila terjadi hypersekresi akan menyebabkan Graves disease, goiter, dan juga Bezold disease. Kemudian untuk sekresi dari kelenjar paratiroid, kedua pasang kelenjar paratiroid tersebut terletak di sisi punggung atau belakang kelenjar tiroid, mengeluarkan PTH yang berperan dalam metabolisme fosfor. Apabila terlalu sedikit akan menyebabkan kram dan terlalu banyak akan menyebabkan osteoporosis atau batu ginjal. Selanjutnya ada islets of Langerhans, merupakan klaster kecil yang tersusun atas sel-sel yang berlokasi pada pankreas. Nah, sekresi dari islets of Langerhans ini ada beberapa. Yang pertama ada alpha cell yang memfasilitasi breakdown glikogen menjadi glukosa dan juga meningkatkan tekanan darah atau gula darah. Kemudian ada beta cell, ini mensekresikan hormon insulin, dan delta cell untuk mensupres atau menekan pelepasan glukagon dan juga insulin. Kemudian ada adrenal glands atau kelenjar adrenal, bentuknya ini triangular yang berlokasi pada bagian atas tiap ginjal. Nah, di dalamnya ini ada medula dan juga pada kelenjar bagian luar atau lapisan luar ini disebut korteks. Nah, untuk korteks sendiri, sekresinya di sini yang pertama ada kortisol untuk mengatur karbohidrat, protein, dan juga metabolisme lemak, memiliki efek antiinflamasi. Terus ada kortikosteron, seperti kortisol juga merupakan steroid yang memengaruhi metabolisme sodium dan potasium. Apabila hyposekresi akan menyebabkan Addison disease dan hypersekresi menyebabkan Cushing disease. Selanjutnya ada aldosteron. Ini penting untuk mengatur keseimbangan elektrolit dan air dengan meningkatkan retensi natrium klorida serta ekskresi. Ekskresi dari potasium. Kemudian androgen. Androgen ini di sini termasuk hormon testosteron, yang mana mereka itu juga mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria. Nah, di sini ada sekresi dari adrenal medula atau medula adrenal. Ini yang pertama ada dopamin untuk merawat shock, yang mana menyebabkan dilatasi arteri, meningkatkan tekanan darah sistol, meningkatkan output kardiak, dan output urin. Sekresi dari adrenal medula ini ada epinefrin yang disebut juga sebagai adrenalin,
meningkatkan tekanan darah sistol, meningkatkan detak jantung, mempercepat pelepasan glukosa dari hati, memberikan energi berlebih, melebarkan saluran bronkial, dan melepaskan saluran udara, kemudian melebarkan pupil untuk penglihatan yang lebih jelas. Ini sering digunakan untuk melawan reaksi alergi. Kemudian ada norepinefrin, seperti epinefrin juga dilepaskan saat tubuh sedang stres, menciptakan pengaruh yang mendasari dalam respon pertarungan atau lari atau pergerakan secara berlebih. Namun sebagai obat justru memicu penurunan detak jantung. Kemudian ada sekresi dari ovarium. Ovarium menghasilkan beberapa hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini mempersiapkan rahim untuk kehamilan, mendorong perkembangan kelenjar susu, berperan dalam dorongan seks, dan mengembangkan karakteristik seks sekunder pada wanita. Estrogen esensial untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengaturan organ seksual wanita. Selanjutnya ada testis. Testis menghasilkan hormon seks pria yang disebut testosteron, penting untuk pertumbuhan normal dan perkembangan organ seks pria. Testosteron bertanggung jawab untuk ereksi penis. Kemudian ada sekresi dari plasenta. Selama masa kehamilan, plasenta juga melayani kelenjar endokrin atau menghasilkan bekerja untuk kelenjar endokrin juga. Nah, di sini memproduksi chorionigonadotropin hormon, ada juga hormon estrogen dan juga progesteron. Kemudian untuk sekresi dari gastrointestinal mucosa, nah mukosa dari pyloric area pada lambung ini mensekresi hormon gastrin yang menstimulasi produksi asam gastrin untuk digestif atau pencernaan. Kemudian mukosa dari duodenum dan jejunum itu mengeluarkan hormon sekretin yang merangsang cairan pankreas, empedu, dan juga sekresi usus. Selanjutnya ada sekresi dari kelenjar timus. Nah, kelenjar timus memiliki dua lobus dan merupakan bagian dari sistem limfatik. Merupakan kelenjar tanpa saluran dan mengeluarkan timosin. Ini diperlukan untuk produksi normal sel T timus untuk sistem kekebalan tubuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem endokrin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.